Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel ini yang Allah ridhoi, semoga dalam lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ciri utama hidup yang tidak akan pernah hilang ialah masalah. Selesai satu masalah, datang lagi masalah berikutnya. Itulah hidup. Siapapun yang namanya masih hidup, pasti akan menghadapi masalah, karena masalah ada di mana-mana. Mulai dari dalam keluarga, sampai di luar keluarga. Dari anak-anak, hingga kakek nenek, semua berhadapan dengan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari admin di channel YouTube Belajar Islam Al-Quran dan Hadis. Semoga video-video dari channel ini dapat memberikan pelajaran buat kita semua, umumnya buat penonton channel ini, dan khususnya semoga admin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Alangkah baiknya sebelum menonton video ini, bantu admin dengan cara like, follow, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan menonton video-video dari admin selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta sudah mengetahui, dan karena itu juga telah mempersiapkan metode terbaik dalam menghadapi setiap masalah, yakni dengan sholat dan sabar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Syekh Ait Al-Qarni dalam buku La Tahzan menuturkan bahwa jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka beliau akan segera melakukan sholat. Suatu waktu beliau berkata kepada Bilal, ketenanganku ada pada sholat. Lebih lanjut lagi Syekh Ait Al-Qarni menjelaskan, jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit, dan tipu muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat sholat, dan sholatlah. Kita banyak menemukan riwayat yang menuturkan bahwa Nabi, dikala sholat sungguh sangat tumanina, dan bisa dikatakan cukup panjang, utamanya kala beliau sedang melakukan sholat di malam hari. Bahkan Ummul Mukminin, istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, kaki Rasulullah sampai bengkak karena lamanya sholat beliau. Semua itu tidak lain karena beliau sedang mengadu, memohon, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam diberikan jalan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, sehingga umat Islam bisa menjadi umat terbaik yang mampu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Baiknya jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat dan berdoa, tentu sangat tidak pantas jika dilakukan dengan tergesa-gesa. Harus tenang dan sabar dalam menjalankannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi, sholat sebenarnya bukan semata ritual. Ia sumber menyedot dan menyadap kekuatan ilahiyah untuk setiap jiwa, mampu menghadapi masalah dengan tenang, cerdas dan solutif. Sebab dalam sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan seorang hamba, di waktu kita sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, mari kita jadikan sholat sebagai media penting dalam hidup kita, untuk benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Beriringan dengan kita sholat, dalam menghadapi masalah kita juga harus bersabar.
Menurut Syekh Ait Al-Qarni, sabar adalah kemampuan jiwa untuk senantiasa berlapang dada, berkemauan keras, serta memiliki ketabahan yang besar dalam menghadapi masalah kehidupan. Bahkan tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan sabar. Dengan bersabar, masalah apapun insya Allah akan terselesaikan. Seberapapun besar permasalahan yang kita hadapi, tetaplah bersabar. Karena kemenangan itu, sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan, dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Karena janji Allah adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dengan demikian, jangan bersedih, apalagi putus asa. Biarlah masalah mewarnai hidup kita, apapun dan sebesar apapun. Semua itu pasti akan sirna, seiring kita memohon solusi kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena jika Allah sudah berjanji, mustahil Allah tidak menepatinya, yakinlah. Cukup sekian dari admin, semoga video ini dapat memberikan kita sedikit penjelasan dan pelajaran buat kita semua. Akhir kata admin menghaturkan buat kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.